A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Udah makan malam? Belum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Yang saya muliakan para muallimah dan muallimah, para asatiz, ustaz ustazah, pemuka masyarakat, para orang tua saya, pengurus masjid, seluruh ayah, bunda, abang, kakak yang berhadir pada malam hari ini tanggal 28 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah. Yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil tak dapat pula saya panggil nama, dan yang kecil pun tak ada. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, kesehatan, ampunan, rahmat yang tercurah-curahkan dan hajat yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Segala puji bagi Allah yang mengadakan dan mentiadakan. Segala puji bagi Allah yang menetapkan segala urusan. Semoga setiap urusan ini senantiasa kita memuji Allah, maka ucapannya alhamdulillahirabbil alamin. Allah balas ucapan itu dengan ucapan hamiduni abdi, hambaku memujiku. Bukanlah ketika kita memuji Allah Ta'ala, pujian kepada Allah akan berubah. Sesungguhnya kita puji ataupun kita tidak puji Allah Ta'ala, Allah tak berubah dengan kemuliaannya. Sejatinya ketika kita memuji Allah, pujian itu terpulang kepada kita sendiri. Selanjutnya, salawat dan salam pada baginda Nabi SAW. Kita berharap dengan ucapan salawat ini tanda bukti kecintaan kita pada Nabi, tanda bukti kita setia pada Nabi, tanda kita rindu kepada Nabi, dan yang paling harap adalah kita dapat syafaat kelak di yaumil akhir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, kita lanjutkan bab kaji kita, bab yang ke-8 dari kitab Tazkiyah An-Nafs, yaitu adab dan sunnah orang beriman terhadap waktu. Bagaimana orang beriman menggunakan waktu. Sebelum kita jelaskan tentang waktu, ternyata kita sudah berada di tahun 2024. Kemudian tinggal 2 hari atau 1 hari lagi kita akan bertemu dengan satu waktu yang disebut dengan bulan haram, bulan mulia, yaitu bulan Rajab. Nabi SAW bersabda, Inna Rajabu syahrullah. Walaupun hadis ini ada yang mengatakan hadis ini lemah, tapi jumhur para ulama banyak memakai hadis ini untuk jadi penyemangat, motivasi kita dalam beramal. Inna Rajab syahrullah, sesungguhnya Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati, dan bulan Ramadan itu bulan umatku. Lalu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW apabila masuk bulan Rajab, idza dakhala Rajab, apabila masuk bulan Rajab, Nabi membaca doa, Pak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa bulan Rajab jadi bulan mulia? Mana lebih mulia bulan Rajab ketimbang bulan Ramadan? Di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bilangan bulan itu 12 bulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum wala tazlimu fihinna anfusakum. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sudah tidak bisa diutak-atik. Fi kitabillah, sudah menjadi ketetapan Allah. Sudah jadi kudrat Allah. Kitab itu maksudnya itu kunci dah. Siapapun tidak akan bisa lagi mengutak-atik ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas, pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika langit diciptakan, bumi diciptakan, bersamaan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Langsung dari 12 bulan itu Allah tetapkan 4 bulan mulia. Minha arba'atun hurum. Di dalamnya min hadza maksudnya itu. Dari bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bulan yang mulia itu Syahrul Hurum atau bulan yang dihormati, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab yang terpisah. Bagaimana letak kemuliaannya? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan pada bulan ini wala tazlimu fihin anfusakum, jangan bikin zalim terhadap dirimu. Kalau ada memerangi kalian, perangilah, tapi jangan perang, kata Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejak pertama bumi ini diciptakan, di dalamnya ada 12 bulan, sudah Allah sertakan 4 bulan mulia. Berarti 4 bulan ini untuk seluruh manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, kemuliaan 4 bulan ini tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa diganggu-gugat, Pak. Itu ketetapan Allah dari seluruh agama yang telah dibawa para nabi. Ya, dari seluruh ajaran Islam sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ditetapkanlah 4 bulan itu bulan mulia. Pertanyaannya, bulan Ramadan di mana letaknya? Di mana letak bulan Ramadan, Pak? Maka ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, bulan Ramadan ini kemuliaannya tersendiri yang hanya Allah peruntukkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada untuk umat yang lain. Kenapa? Karena ketika Al-Quran diturunkan, waktu Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi umat akhir zaman, maka ditetapkanlah bersama itu kemuliaan Quran itu di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan pun jadi bulan mulia. Kalau seandainya tak ada bulan Ramadan dan tidak diturunkannya Quran, maka level kita dengan umat terdahulu biasa-biasa aja, Pak. Kita mungkin jauh tertinggal dari umat terdahulu. Kalaupun masuk surga, kita masuk surganya belakangan. Kenapa? Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, sujudnya panjang-panjang, amalnya banyak. Kalau 4 bulan itu disamakan dengan kita, maka amal kita jauh. Kita umur kita 60-70 tahun. Mereka satu sujud aja bisa 100 tahun. Umat Nabi Adam 1050 tahun. Nabi Musa 400 tahun. Umat-umatnya ada yang 300, 400, 500 tahun. Kita umur 60-70 tahun cuma. 60 tahun potong masa balik 14 tahun, potong masa tidur 20 tahun, potong duduk kedai kopi 10 tahun, potong pula di kebun sambil mupuk 10 tahun. Iya Bang Haji? Misalnya gitu kan. Banyak rugi kita, tapi untung Allah letakkan bulan Ramadan kemuliaan bagi umat akhir zaman ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di ketika bulan Ramadan itu Allah letakkan satu malam, yaitu malam 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Dan pada malam itu diturunkan malaikat bersama para malaikat, Jibril bersama malaikat-malaikat mencatat kebaikan-kebaikan. Semua malam itu khairun min alfi syahrin. Kebaikannya melebihi 1000 bulan. Jadi kalau kita ada 10 bulan saja kita berRamadan, berarti kita dapat amalan 830 tahun. Bu, kalau 10 kali Ramadan. Kalau 20 Ramadan berarti 1660 tahun. Jadi dengan adanya bulan Ramadan itu amal kita menyamai amal-amal umat terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala beri pula kemuliaan umat terdahulu kepada kita dengan adanya bulan Rajab. Apa amal yang mengikuti bulan Rajab? Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut, jangan berlaku zalim di dalam bulan tersebut. Maka ditafsirkan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Ghazali,
amalan terbaik untuk menghindarkan diri dari perbuatan zolim. Perbuatan zolim itu bang, bikin dosa. Amal yang menjaga kita agar tak berdosa itu satu induk amalnya, yaitu puasa. Jadi di dalam kitab adab dan sunnah dalam keseharian, ternyata diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW apabila masuk Rajab, masuk Sya'ban, sampai bulan Ramadan, ia memperbanyak puasa. Sehingga sangat sulit membedakan antara puasa dan tidak puasa. Bahkan di antara para tabi'in, 2 bulan itu mereka berpuasa, 3 bulan itu mereka berpuasa sepanjang hari. Jadi bulan Sya'ban, di bulan Rajab mereka berpuasa, bulan Sya'ban mereka berpuasa, di bulan Ramadan mereka berpuasa. 3 bulan berturut-turut. Wah. Walaupun sebagian ulama menentang amalan tersebut, tetapi kalau kita lihat amalan itu bukan amalan muqayyad, amalan mutlak, karena di bulan Rajab adalah boleh beramal bukan karena hari-harinya, memperbanyak puasa. Kemudian di bulan Sya'ban, di mana bulan yang dimuliakan karena baginda Nabi SAW, orang banyak lalai pada bulan itu, kata Nabi, di mana satu hari amal-amal kita diangkat, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, dan bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Maka kalau dapatlah bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini, isilah dengan puasa sebanyak-banyaknya, Pak. Ada niat yang puasa 3 bulan turut-turut nih, Pak? Ada niat? Bulan Rajab puasa sebulan, bulan Sya'ban puasa sebulan, bulan Ramadan dah jelas sebulan. Ada niat, Pak? Niat aja. Ada niat, Pak? Belum. Minimal Senin Kamis lah ya. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, tambah nanti bulan Sya'ban, Senin Kamis, ditambah lagi bulan Ramadan full. Saya niat nih. Sama-sama niat lah. Niatnya memperbanyak puasa. Target pertama niat puasa 3 bulan ini berturut-turut. Target pertama. Karena saya memang sudah 2 tahun ini mengamalkan puasa. Setiap hari puasa tak puasa, saya puasa juga. Tapi minum air putih. Coba ngamalkan dulu. Minimal niat dulu. Kalau tak tuh turun sedikit. Puasa Daud. Kalau tak tuh Senin Kamis. Pokoknya niat. Puasa Senin Kamis. Tambah ayyamul bid. Otomatis sama seperti puasa Daud. Senin Kamis 2 kali dalam sepekan. Kalau 4 pekan berarti ada 8. Tambah ayyamul bid 3 hari. Berarti 11. Mirip juga dengan puasa Daud. Puasa Daud 14 atau 15 hari. Semoga Allah beri kita kekuatan. Amin. Jangan lalai. InsyaAllah 2 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Rajab. Maka satu doa diperbanyak. Apabila masuk bulan Rajab, doa kepada Allah. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Apa berkahnya? Berkahnya Allah akan mudahkan kita melakukan amal-amal kebaikan. Mencegah dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Lalu kita masuk kaji kita. Di dalam kitab yang kita bahas, bab sampailah bagaimana orang-orang beriman mengatur waktu dalam kehidupannya. Jadi adab dan sunnah dalam membersihkan jiwa berkaitan dengan waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menulis kitab judulnya Sa'ah. Nama kitabnya Pak Sa'ah. Sa'ah ini bahasa Ustaz Qawyun nih, ya kan? Sa'ah. Sa'ah itu artinya saat, Pak. Saat tapi bukan pakai D, pakai tamar butoh. Kalau pakai D artinya gembira, sa'id, senang, sa'idah, sa'ad, sa'adah. Tapi ini pakai tamar butoh, sa'ah. Apa itu sa'ah? Sa'ah itu waktu. Jadi kalau ditanya sama orang Arab, kam sa'ah? Jam berapa sekarang? Dia bilang, sa'ah al-an misalnya jam 7 misalnya. Tapi ketika ditanya apa definisi waktu, hampir semua ulama tak ada yang sama pendapatnya, Pak. Baik menurut pendapat orang ahli ekonomi, baik pendapat ahli psikologi, baik pendapat orang fisika, apalagi orang-orang ahli hikmah dalam urusan agama. Semua pendapat tak ada yang sama tentang waktu. Tapi Imam Al-Ghazali dan Syekh Jalaluddin menetapkan makna waktu itu adalah satu. Satu hari Nabi SAW pernah ditanya oleh Jibril. Dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Imam An-Nawawi Arba'in, hadis kedua. Nabi didatangi oleh Jibril, Nabi ditanya. Panjang pertanyaannya, yang pertama, ya Muhammad akhbirni anil iman. Nabi jawab, al-iman tu'minu billahi wa rasulihi. Kemudian seterusnya sampai habis. Lalu Nabi ditanya lagi, sadaqta ya Muhammad, kata beliau.
Yang kedua ditanya, ya Muhammad akhbirni anil iman. Nabi kata anil Islam. Nabi jawab, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa shaum Ramadan wa tuhajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Sadaqta ya Muhammad, kata yang bertanya. Dia tanya, dah tu dia pula yang betul kan? Lalu dia tanya yang ketiga, ya Muhammad akhbirni anil Islam anil ihsan. Rasulullah jawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Ihsan itu kamu sembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah. Sungguh kamu tak bisa melihat Allah. Allah Maha melihat kamu, mendengar kamu dan memperhatikan kamu. Lalu dia katakan, sadaqta ya Muhammad, betul. Lalu dia tanya, ya Muhammad akhbirni mata sa'ah. Ketika ditanya, ya Muhammad kabarkan kepadaku kapan sa'ah, kapan waktu. Nabi jawab, bahasa kitanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka disyarahkan ternyata hadis ini, kenapa pertanyaan mata sa'ah Nabi SAW tak sahabat bisa jawab? Karena makna kata sa'ah dipertanyakan itu adalah hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kapan kiamat? Nabi jawab, aku tak tahu. Yang bertanya ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu apa hubungannya antara sa'ah saat ini dengan sa'ah yang dimaksud dengan kiamat? Semua adalah berhubungan. Menurut Imam Ibnu Qayyim, sa'ah di dunia ini adalah penipu, Pak. Waktu yang di dunia ini nipu, tidak ada. Siapa yang terlena dengan waktu-waktu di dunia ini, maka habislah dia. Dan waktu di akhirat itu adalah yang sebenar waktu. Karena akhirat disebut baqa, dunia disebut fana. Maka dunia yang disebut ada ini, jamnya, detiknya, menitnya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, semuanya hilang begitu saja. Tidak ada yang berkekalan. Contoh 2023. Bisa tidak datang lagi Bang Haji? Tahun 2023 bisa balik lagi tidak? Tidak bisa. Atau kita tahan hari ini tanggal berapa nih Bu? Tanggal 9 bulan Januari 2024. Bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir. Kita tahan, tak usah bergeser dia ke besok. Tidak bergeser dia ke tanggal 29. Tidak bergeser dia ke tanggal 10. Bisa tak? Artinya apa? Waktu itu keberadaannya tidak kekal. Sehingga kalau tidak kekal itu penipu. Ini kata Imam Ibnu Qayyim ini Pak, penipu. Ini dia. Lalu apa itu waktu? Kalau dia penipu berarti yang waktu itu yang mana? Apakah yang telah berlalu itu waktu? Tidak. Apakah yang akan datang itu waktu? Tidak juga. Karena yang berlalu tak akan pernah kembali. Yang akan datang belum tentu kita akan sampai. Maka makna kata sa'ah, saat itu sebenarnya bahasa kita juga Pak. Saat itu apa? Sekarang. Bahasa Inggrisnya this moment. Saat ini. Bahasa Arabnya kalau dikaitkan dengan bahasa Inggrisnya present continuous tense. Sedang berlangsung. Fi'il mudhari' itu Bu ya. Ya kan? Fi'il mudhari'. Yang sekarang. Kenapa yang berlalu itu bekas sudah tidak akan ada lagi? Kalau dia baik tercatatlah kebaikan, kalau dia kesalahan tercatatlah sebagai dosa. Yang akan datang besok belum tentu sampai. Maka orang yang mampu menguasai keadaannya sekarang, orang yang mampu menguasai saat ini, maka mereka lah orang yang beruntung. Apa itu waktu? Maka disebutkan Imam Al-Ghazali, waktu itu adalah di mana kita ada di dalamnya. Yang berarti yang mana Pak? Sekarang ini. Misalnya sekarang jam 7:10, 50 detik. Bisa nak kita tahan jam 7:10 hanya 50 detik, takkan berubah ke 53 detik. Tak bisa. Maka detik-detik itulah kita sekarang. Sehingga apa yang disebut dengan waktu ditanya kepada orang barat, dia jawab beda Pak. Apa itu waktu? Orang barat jawab waktu itu duit. Time is money. Ya gitu. Karena dia ngukur setiap detiknya dapat uang. Tetapi apakah uang itu akan berkekalan? Tidak. Kalau ditanya sama orang Arab, ahli hikmah, apa itu waktu? Mereka katakan, al-waqti hakasyaif. Waktu itu seperti pedang. Kenapa? Semakin waktu itu ada, semakin lapuk kita. Semakin waktu itu diberi Allah Ta'ala untuk kita, semakin bungkuk kita. Semakin waktu kita ada, kita semakin tiada berdaya. Dulu waktu masih muda, masih gagah. Sekarang
Atau ditambah lagi 40 tahun hidup di dunia ini. Atau 100 tahun. Kira-kira Bapak mau enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita ditambah Allah hidup 150 tahun lagi. Mau enggak? Enggak ada kawan kita lagi. Ya, enggak ada kawan kita. Kalaupun ada kawan, entah tak ada lagi kawan, Pak. Nah, ini. Maka disebut Imam Al-Ghazali, Rasulullah SAW juga bersabda gini. Setiap waktu itu muncul, sebenarnya waktu itu ngomong sama kita, Pak. Ada omongannya, cuman kita tak dengar. Kalaulah kita dengar waktu itu dia ngomong sama kita, pasti nangis kita. Apa kata beliau? Kata waktu. Diriwayatkan dari Imam Ghazali ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, setiap waktu itu lahir dia katakan, ya ayyuhal insan, ana yaumul jadid. Jadi setiap waktu fajar muncul pagi, itu hari itu ngomong dia. Hei manusia, aku ini baru bagi kalian. Ana yaumul jadid, aku yang baru. Contoh pagi tadi. Hari ini hari Selasa. Hari Selasa hari ini tanggal 9 Januari. Sama tak dengan Selasa yang lalu? Namanya sama-sama Selasa. Tapi Selasa yang lalu tanggal 2 Januari 2024. Hari ini tanggal 9. Maka Selasa yang 2 Januari tak akan pernah muncul lagi sampai kiamat. Selasa 9 Januari ini, hari ini habis. Maka ketika dia lahir pagi tadi dia katakan, hei manusia, aku ini baru. Ana yaumul jadid, aku ini makhluk baru bagi kalian. Wa innaka dan sesungguhnya kalian adalah muqaddim, jadul. Kalian itu makin lama makin jadul. Tahu Pak jadul, Pak? Lapuk. Kalau bahasa terjemahannya sebenarnya, hai manusia, aku ini makhluk yang baru bagi kalian. Sesungguhnya kalian adalah yang usang bagi saya. Jadi selagi kita ada dengan waktu itu usang tiap hari. Maka cocoklah kalimat yang mengatakan bahwa waktu itu seperti pedang. Semakin Allah Ta'ala beri kita waktu, maka semakin kita tiada berdaya. Siapa yang memiliki daya? Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sampai sini paham Pak definisi waktu? Paham, Bu? Paham Pak? Jadi yang waktu itu yang mana Pak? Yang sekarang. Yang waktu itu yang sekarang. Yang nanti belum tentu, yang kemarin sudah berlalu. Maka Nabi SAW katakan, di antara waktu itu, beruntunglah orang yang hari ini, sekarang ini, lebih baik daripada kemarin. Rugilah orang yang sekarang ini sama dengan yang kemarin. Tapi celakalah orang yang sekarang ini buruk daripada kemarin. Dan tetap ukurannya sekarang. Pertanyaannya, apa yang menjadikan orang itu beruntung hari ini baik daripada kemarin? Apakah yang beruntung kebaikan hari ini lebih baik dari kemarin? Rugi seperti hari ini seperti kemarin? Celaka hari ini karena dia tidak lebih buruk daripada hari kemarin. Apa ukurannya? Tergantung juga. Kalau orang ekonomi tentu duit. Kalau hari ini pendapatan lebih tinggi daripada hari kemarin, berarti hari ini lebih baik. Kalau orang kedokteran kesehatan berarti hari ini lebih sehat dari kemarin, berarti lebih baik. Tapi siapa menyandarkan kesehatan, menyandarkan pangkat, menyandarkan status itu adalah kebaikan, maka kebaikan itu bisa boleh iya, bisa boleh tidak. Kenapa? Karena ada orang punya harta banyak, pangkat dan jabatan tinggi, ternyata akhirnya dia dalam keadaan celaka. Siapa dia contoh? Firaun. Siapa contoh yang kaya? Qarun. Apakah sakit, penderitaan, kemiskinan pada hari ini lebih buruk daripada hari kemarin? Belum tentu. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sakit sepanjang 18 tahun. Tapi dengan sakitnya ada kebaikan di dalamnya. Berarti sakit juga bisa mendatangkan kebaikan. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang menjadikan kita ukuran baik hari ini daripada hari besok, dari hari kemarin. Hari ini rugi daripada hari kemarin. Hari ini celaka daripada hari kemarin. Adalah bukan apa yang kita miliki. Bukan pula apa yang kita sandang. Tetapi bagaimana kita beramal di dalamnya. Jadi bukan soal kita punya atau bagaimana status kita, bukan. Tapi bagaimana amal kita pada saat-saat kita berada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itulah di ayat yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ashr. Allah bersumpah atas waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar. Jadi Allah bersumpah demi waktu itu kan banyak.
wal fajri demi waktu subuh, wad duha demi waktu duha, wan nahar demi waktu siang, wal ashri demi waktu asar, wal laili demi waktu malam. Allah bersumpah demi waktu. Maka Imam Ibnu Katsir menyebut Allah bersumpah demi waktu asar itu begitulah singkatnya hidup di dunia dibanding hidupan akhirat. Karena di dunia ini kita cuman paling lama ibaratkan antara asar menjelang maghrib. Dari asar ke maghrib berapa jam, Pak? Berapa jam, Pak? 3 jam lah, 2 jam setengah kayaknya. Sholat asar jam 4. Komatnya jam 4. Sholat maghrib jam 6.30. Ya kan? Dengan komat. Berarti 2 jam setengah. Maka 2 jam setengah itulah perbandingan hidup kita di dunia dibanding hidup akhirat. Kenapa? Di mana letaknya? Lihat dalam surah Taubah, sesungguhnya 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita hidup 70 tahun, 80 tahun di dunia, dibandingkan 70 tahun itu dibagi-bagi, dikonversikan dengan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau kita hidup 60-70 tahun, dibanding dengan waktu akhirat kita hanya hidup 2 jam setengah saja. Pertanyaannya, apakah hidup 2 jam setengah itu menjadikan kita sukses pada kehidupan yang selama-lamanya? Atau gara-gara 2 jam setengah itu kita gagal pada kehidupan selama-lamanya? 2 jam setengah itu dipotong pula lagi tuh, Bu. Setengah jam tidur, setengah jam masa belum balik. Atau pula 1 jam tidur. Artinya efektif kita beramal pada kondisi 2 jam setengah 80 tahun itu, ada paling cuma 1 jam. Kalau kita konversi kepada waktu dunia, 14 tahun kita masa balik. Tambah pula masa preman menjelang umur 20. Ya kan? Solat belum jelas, apa belum jelas. Pas masa 20, umur 20 lah baru mulai solat betulan. Itu banyak pula tidur daripada ibadahnya. Tidur 8 jam, ya kan? Kerja 8 jam. Solatnya sejam-sejam cuma. Jadi kalau kita konversikan dari hidup kita dari umur 20 sampai umur 80, ada 60 tahun kita beramal. Kalau kita hidup 60 tahun. Kalau kita tobat sejak umur 20. Ada bapak tobat sejak umur 20? Siapa yang bapak ibu sini yang tidak tinggal solat sejak umur 20 tahun? Atau memang sejak balik? Sejak balik, Sejak umur 20 ya, alhamdulillah. Sejak umur 14 tahun misalnya. Anggaplah umur 20. Lalu 20 sampai 80, berarti ada 60 tahun. 60 tahun potong 8 jam tidur. Berarti efektifnya cuma 30 tahun. 30 tahun efektifnya kita beramal. Dan 30 tahun itu apakah semuanya? Tidak juga. Kalau sholat paling sejam sehari, 2 jam lah paling banyak. Zikir berapa? Habis waktu-waktu kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betul lah kata Allah, sesungguhnya manusia itu sangat rugi. Demi waktu yang singkat, Allah kasih waktu itu singkat. Kalau Allah kasih panjang, tambah rugi kita. Allah kasih waktu singkat 2 jam setengah, kita sangat rugi. Kalau Allah kasih panjang lagi, makin terlena kita. Maka Allah katakan yang tidak rugi yaitu orang yang sangat beruntung. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Apa itu iman? Meyakini pertemuan dengan Allah, meyakini kehidupan akhirat itu kekal, meyakini adanya surga neraka, meyakini setiap amal akan dipertanggungjawabkan, meyakini ada kadar baik buruk, meyakini bahwa semua akan dipertanggungjawabkan. Iman, pertemuan dengan Allah Ta'ala. Lalu dia persiapkan pertemuan itu dengan amal. Lalu bagaimana mereka beramal? Allah katakan wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, kalaulah Allah tidak turunkan Al-Qur'an 30 juz, cukup 1 surat Al-Asyr ini mewakili seluruh isi Quran. Kalau Allah tak turunkan 30 juz, cukup 1 surat ini mewakili isi Quran. Karena di dalamnya mengandung 3 keutamaan. 1, ada di dalamnya iman, akidah. Lallazina amanu wa amilus solihat. Yang kedua ada ibadah, wa tawassau, yaitu amal soleh, yaitu syariat. Yang ketiga adalah akidah, akhlak. Jadi ibadah, akidah, ibadah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Akhlaknya mana? Wa tawassau bis sabr. Bisa melakukan, kita diminta untuk menetapi kesabaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bagaimana kita mempraktekkan wa tawassau bil haq tadi? Dan bagaimana kita mempraktekkan wa tawassau bis sabr tadi? Kan semua kita tahu bahwa yang beruntung itu orang beriman beramal soleh.
Mau dia petani kah, mau dia presiden kah, mau dia rakyat jelata kah, mau dia orang miskin kah, mau dia orang kaya kah, mau dia calon presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3 kah ya Pak? Yang penting beriman beramal soleh itu kesuksesan. Mana pula calon presiden 1, 2, 3 ya kan? Supaya tak ngantuk aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ukuran kesuksesan itu bukan status, tetapi amal. Lalu Allah perintahkan beramallah dengan wasiat-wasiat kebenaran. Pertanyaannya, yang dimaksud pada surah Al-Asyr ayat kedua itu, watawassaw bil haq itu apa? Wasiat-wasiat dengan kebenaran. Wasiat-wasiat dengan hak. Selama ini kan kita bilang, ayo bernasihat-nasihat dengan kebenaran. Iya, apa yang dimaksud dengan hak? Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yang hak itu dua. Wasiat itu, pertama wasiat. Apa tuh wasiat? Kalau Bang Haji Dodi mau pergi ke balik kampung, misalnya mau balik kampung 5 tahun. Tidak ada lagi mau pulang ke sini 5 tahun lagi. Maka dia akan berwasiat. Saya mau balik kampung 5 tahun. Tolong jaga rumah saya, tolong jaga kebun saya, tolong jaga poultry shop pupuk saya. Misalnya gitu kan. Itu wasiat. Apa tuh wasiat? Sesuatu yang ditinggalkan. Menjadi pesan. Dalam bahasa Arab, wasiat itu untuk memperbaiki. Disebutlah nasihat kan bahasa kitanya. Ad-dinun nasihah. Agama itu untuk meluruskan yang bengkok. Maka wasiat itu yang kita tinggalkan. Udah ada enggak yang kita tinggalkan, Bu? Pak, dalam hidup kita ini udah ada belum yang kita tinggalkan? Sudah kan? 2023 udah kita tinggalkan. 2022 udah kita tinggalkan. 2021 udah kita tinggalkan. Sudah berapa lama kita meninggalkan waktu? Udah banyak. Waktu yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan waktu? Bisa jadi dua-duanya. Kita yang meninggalkan waktu atau waktu yang meninggalkan kita. Waktu itu yang meninggalkan kita, ditinggalkan kita. Dia udah pergi. 2023 tak akan pernah kembali, dia pergi. Tapi adakah yang kita tinggalkan bersama 2023 itu hak? Adakah yang kita tinggalkan 2020, 2019, 2000 sejak kita balik? Anggaplah saya balik umur tahun 90 lah, SMP kelas 1. Dari tahun 90 itu sampai tahun 2023 yang sudah kita tinggalkan itu kira-kira hak atau batil? Kan dua-dua aja. Maka Imam Ibnu Katsir menyebut yang kita tinggalkan itu mesti di atas hak, jangan kebatilan. Lalu pertanyaan, yang hak itu yang mana? Dua. Satu, haknya kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, haknya kita, yang pertama haknya kita sebagai manusia, yaitu dikasihi Allah. Yang kedua, haknya Allah untuk diibadati. Kita sudah diberi Allah hak. Apa? Dengan makan, dengan minum, dengan keadaan. Semua urusan-urusan kita sudah Allah urus. Itu hak kita, karena Allah sudah mengasihi kita. Maka pada ayat ini sebenarnya yang Allah minta itu adalah menunaikan hak-hak Allah. Hak kita sudah Allah tunai, Pak. Apa hak kita yang Allah tunai? Contoh yang paling ringan itu Allah kasih kita makan. Macam mana cara Allah mengasihi kita makan? Sehingga begitu mudah Allah memberikan hak kita untuk dikasihi. Abang pergi ke rumah makan Pak Nurdin situ. Modal 30.000 abang dah bisa makan rendang sapi. Tidak pernah abang beternak sapi. Dengan modal 30.000 udah masak, mudah makan nasi yang tidak perlu bertanam padi. Dengan modal 30.000 sudah makan kelapa. Dengan dah jadi santan, dah jadi dedak, udah jadi sambal rendang. Tak perlu menanam kelapa dan manjat kelapa. Tak perlu pula mencungkil kelapa lagi. Tak boleh memeras kelapa. Modalnya 30.000. Dengan 30.000 abang dah bisa makan sayur. Tak perlu menanam sayur. Lalu bagaimana 30.000 itu jadi? Begitulah Allah ngurus kita melalui tangan-tangan petani, melalui tangan-tangan peternak. Kenapa? Itulah dia sifat hakikatnya Allah Rabbul Alamin. Allah mengatur alam ini dengan kasih sayangnya Rahman dan Rahim. Coba kalau dengan 30.000 itu kita tanam padi, nunggu dia nunggu berbuah masak dulu kita makan. Mati kita, Pak. Mati kita. Yang paling hebat lagi, walaupun tak punya sepeda, tak punya mobil kita, pakai gokar aja modal 20.000 dah punya mobil kita, tapi 1 jam misalnya kan. Allah Maha Kaya, la ilaha. Maka yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim adalah tunaikan hak-hak Allah, karena Allah sudah menunaikan hak kita. Mau kita kafir kek, mau kita munafik kek, mau kita ini ingkar kupur kek, manusia ini mau kupur, munafik, kafir, Allah sudah tunaikan hak dia untuk dikasihi.
Karena dia diciptakan maka patut bagi Allah menunaikan hak haknya untuk dikasih. Tapi adakah dia menunaikan hak Allah untuk diibadati? Apa hak Allah untuk diibadati? Disembah. Jadi jalanlah pada detiknya untuk beribadah, menitnya untuk beribadah, siangnya untuk beribadah, malamnya untuk ibadah. Apa itu ibadah? Patuh. Jadi disebut wasiat-wasiat yang hak itu, tinggalkanlah segala pesan yang akan berlalu dengan dirimu detik menitnya dalam keadaan engkau memenuhi kepatuhan kepada Allah. Itulah sebenarnya, Pak. Kira-kira kalau kita bahas 2023 mana banyak patuh daripada membangkang, Pak? Hah? Patuh lah ya, nak. Patuh ya, Bu. Pokoknya yang dah kita tinggal tu patuh semualah. Taat ya, nak. Sempat yang maksiat minta ampun. Yang kedua, watawassabi sabr. Wah itu wasiatlah dengan kesabaran. Apa yang sabar itu? Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, sabar itu jangan pernah berubah dari taat. Sabar itu maknanya tahan. Jadi kalau kita sudah menunaikan hak Allah, tunaikan hak itu dengan terus sabar. Sabar sampai kapan? Sampai waktu itu datang. Sampai saat yang ditetapkan. Karena kita kan tidak nunggu siapa-siapa. Kita bukan nunggu kaya. Kita bukan nunggu pula jadi presiden. Kita bukan nunggu Pak Anies juga menang, Pak. Kalau menang, alhamdulillah. Bapak nunggu Pak Anies nih, Pak. Ngaku aja lah, Pak. Ya, kalau orang masjid dukung Pak Anies nih. Kalau nak dukung Pak Anies, tobatlah Bapak lu. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu. Bisa jadi Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar tak jadi presiden. Kenapa? Mana tahu menjelang tanggal 12 Februari mati dua-duanya. Tiga-tiganya. Kan Allah maha berkehendak. Tahu ada yang lain. Kita kan tak bisa menentukan yang besok itu. Maka kata ulama, watawassabi sabar itu adalah tetapkanlah perjalanan yang akan kita tinggal itu dengan wasiat, maka sabarlah yang kita tunggu apa? Tahan terus dalam taat sampai mati itu datang. Tidak ada yang kita tunggu, Pak. Yang sudah jadi presiden mati juga, yang kaya mati juga, yang miskin mati juga, yang kafir mati juga. Maka beruntunglah yang mati dalam haknya Allah Ta'ala. Maka sabarlah terus. Berat tak sabar? Tidak. Bagaimana cara sabar tidak berat tuh? Pokoknya ibadah aja lah haknya Allah Ta'ala. Tapi Allah katakan sabar itu memang berat. Mudah bagi orang yang khusyuk. Allah sebut wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Lalu ditanya apa itu khusyuk? Ternyata khusyuk itu bukan sekedar konsentrasi, tapi khusyuk itu khasyah, maknanya patuh. Orang yang sabar dan orang yang patuh itu mudah khusyuknya. Jadi syarat untuk sabar apa? Patuh. Apa itu patuh? Tunaikan hak-hak Allah. Jadi Quran itu situ-situ aja deh, Pak. Mau baca ayat ujung, ayat belakang, maknanya itu juga. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga di dalam penjelasan Imam Al-Ghazali, ada 3 jenis orang dalam memanfaatkan waktu. Kira-kira kita masuk kelompok yang mana nih? Detik, menit, jam harinya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang kita inginkan dalam pemanfaatan waktu? 4 golongan. Orang-orang yang soleh, yang beruntung. Yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Inilah orang yang paling beruntung dalam memanfaatkan waktu. Kira-kira dari 4 golongan ini, yang dapat nikmat ini kita masuk golongan mana, Pak? Nabi masuk tak? Nabi masuk tak, Pak? Tak, kita bukan Nabi. Siddiqin masuk tak? Ini Siddiqin ini gawat nih, Pak. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, yang siddiq itu sejak seseorang mukallaf. Mukallaf tahu, Bang? Tahu dia syariat halal haram. Bahasanya sejak dia balik tidak pernah bohong. Siapa, Pak? Ada di sini yang sejak balik tidak pernah bohong. Pagi tadi baru bohong. Berarti tak masuk kita siddiqin ya. Siddiq ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq aja. Oh boleh insyaAllah masuk siddiq. Kapan? Sejak hari ini sampai mati janji tak pernah bohong. Bisa? Berat, Pak. Yang kedua, yang ketiga syuhada. Masuk tak syuhada? Belum mati kita lagi. Syuhada ni orang yang telah mati syahid. Yang berjuang jalan Allah. Berarti Nabi tak masuk. Siddiqin jauh banget. Syuhada belum tentu. Yang keempat lah solihin. Solihin siapa, Pak? Solihin itu tetangga Pak Ketua Masjid kita namanya Pak Solihin.
Solihin ini definisinya orang yang sadar dia berbuat salah. Baik, ya. Solihin ini dijelaskan orang-orang soleh itu dia tahu dia salah, dia bertaubat, dia tahu dia salah, dia minta maaf. Yang tak soleh itu mana? Dia aja yang betul semua. Pokoknya semua orang salah, itu tak soleh itu. Itulah iblis laknatul alaih. Jadi kira-kira masuklah kita orang soleh ya Pak? Masuk Pak ya? Pokoknya kita tahu kita salah, banyak istighfar. Kalau kita tahu banyak salah khilaf dengan tetangga, banyak minta maaf. Jadi betul lah kalau orang Jawa jumpa saudaranya, ulun nun gitu kan, minta maaf kan? Mau apa Pak? Bahasa Jawanya? Pak maaf Pak gitu kan? Maaf Pak. Punten, bahasa Jawa punten Pak. Awak taklah orang Jawa tu kan. Pokoknya nuwun sewu. Nuwun sewu Pak, minta maafnya 1000 kali. Ngajak makan aja minta maaf 1000 kali. Pak, nuwun sewu Pak, mangan yuk katanya. Minta ngajak makannya minta maaf 1000 kali. Ini salah satu bentuk adab. Jadi artinya kita banyak-banyak minta maaf walaupun tak salah. Banyak-banyak bertaubat walaupun tak salah. Kenapa? Karena kita tidak lepas dari kesalahan. Adakah manusia yang tak bersalah minta maaf? Ada. Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya makhluk manusia yang Allah pilihkan menjadi tauladan bagi seluruh manusia, bagi seluruh kehidupan, menjadi syafaat bagi langit dan bumi, menjadi rahmat bagi sekalian alam, bagi Nabi Muhammad SAW, karena pada dirinya dimaksumkan dari kesalahan, Allah jaga dari salah, tak pernah salah pun minta maaf. Nabi Adam ada salah Pak, sekali. Makan buah kuldi. Nabi Ibrahim ada salah 3 kali bohong. Kalau kita berapa salah bohongnya Pak? Banyak. Nabi Musa ada salah, Nabi Yunus ada salah. Nabi Muhammad tidak ada salah, tetap minta maaf. Lalu kalau kita umat Nabi Muhammad ni banyak salah, banyak minta maaf, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Maka ukuran yang bisa dapat kita soleh. Solihin. Maka kata Imam Ghazali, kelompok pertama orang yang memanfaatkan waktu itu detiknya, menitnya, jamnya, pahala semua. Jadi yang kelompok satu ni, detiknya, menitnya, jamnya, harinya, tidak lepas dari mengumpulkan bekal. Dia panen pahala, karena itu bekal yang akan dibawa pada kehidupan yang baka. Karena dunia ini akan fana, habis. 2023 dah habis. Maka kesempatan mengumpulkan bekal. Karena kalau 2023 habis, tak sempat mengumpulkan bekal, maka rugi. Sekarang 2024, maka itulah dia mereka menjadikan momennya. Saat ini Pak, saat-saat tuh. Detiknya tuh adalah pahala terus. Kira-kira kita masuk nak nih, kelompok yang setiap detiknya mengumpulkan pahala. Oke, kita catat Pak. Misalnya dari pagi tadi, bukan misal nih. Dari jam 6 pagi, dari jam 8 lah. Sampai jam 4 sore berarti ada 10 jam. Ada 10 jam ya, ada 10 jam. Siapa yang dalam 10 jamnya tuh setiap detiknya dapat pahala. Anda usahlah 10 jam, 1 jam aja lah. 1 menit terdiri dari 60 detik. Nah, 1 detik kan? 1 menit terdiri 60 detik. Berarti 1 detiknya dapat pahala. Apa kalimatnya? Misalnya membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kemarin saya tes, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi itu dalam 1 menit bisa 90 kali. Berarti kalau 1 jam, dalam 1 menit 90 kali, dalam 1 jam 9 kali 6. Berapa Pak? 9 kali 6 berapa? Hah? Mas kali-kali lupa Bang. Macam mana dia? Udah kita bulatkan aja lah. 5.400 kan? Dalam 1 jam bisa 5.400 tasbih. Nah, sekarang kita bulat aja 5.000. Siapa yang hari ininya sudah membaca 5.000 tasbih? Ada enggak? Berarti kalau 5.000 tasbih berarti kita cuma berzikir sejam. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Dalam 1 menit bisa 90 kali. Berarti kalau 1 jam bisa 5.400 kali. Siapa yang bapak, ibu kita semua hari ini yang sudah membaca tasbih 5.400 kali? Belum ada. Jadi pertanyaannya kemana aja detik menit kita itu hilang? Menung-menung aja atau santai-santai ya Pak? Ini letak bedanya dengan orang-orang terdahulu. Memang mereka detiknya tidak akan mereka lupakan kecuali untuk berzikir. Karena amalan yang bisa mengikuti pahala yang setiap detik itu cuma zikir.
Apa kata Imam Ghazali, Pak? Ini bahasanya lahsat nih. Kalaulah Allah bukakan pahala tasbih itu, yang Allah katakan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah bumi langit semuanya dan sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kalaulah Allah lihatkan pahala tasbih seluruh bacaan langit bumi ini, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dilihatkan pahalanya, niscaya tidak ada lagi satu manusia pun akan ngomong yang lain kecuali itu aja, Pak. Kenapa? Karena tasbih itu kekal di sisi Allah. Maka ada kalimat Nabi kan, raka'atainil fajri khairu minad dunya wa fiha. Ini penjelasannya. 2 rakaat solat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita memulai waktu. Apakah kebaikan dunia solat fajar itu melebihi ke dunia dan seisinya? Iya. Lalu ada orang konversi gini. Berarti kalau kita solat 2 rakaat solat fajar, kitalah orang paling kaya. Karena di dunia ini kan banyak orang kaya. Itu miskin semua. Kan gitu, Pak? Kan kita selalu mengukur itu kebaikan itu kan dengan kaya. 2 rakaat solat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti siapa yang solat fajar ini dialah paling kaya. Apa kata Gus Bah? Salah. Kalau ukuran kebaikan itu kaya, salah. Sebenarnya yang dimaknakan oleh Nabi SAW, yang Nabi katakan 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apa yang menyebutkan? Semua yang ada dunia ini, langit, bumi, kaya, harta, pangkat, jabatan, pada masanya dia semua akan hancur. Sedangkan solat 2 rakaat kalian kekal di sisi Allah. Maka solat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan ukuran kayanya. Sama ucapan tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Dunia akan hancur, harta akan habis, pangkat akan menjadi mantan. Sedangkan ucapan-ucapan kalian kekal di sisi Allah. Oh, ini Pak yang kelompok 1 masuk nak kita, Pak? Si jawab, Pak ya. Kalau gitu Pak, sejam pagi, sejam sore. Sejam bisa 5.000, berarti besok 5.000 pagi, 5.000 sore. Bisa, Pak? Jawab aja lah, Pak. Insya Allah gitu. Tapi Allah Maha tahu dengan waktu yang kita miliki. Makanya Allah katakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu diwajibkan orang beriman pada waktu-waktu yang ditentukan. Allah tahu waktu-waktu kita lalai. Habis subuh kita kerja untuk dunia kita. Lalu Allah maafkan itu waktu lalai kita ketika zuhur. Masuk kita zuhur, kita selesai zuhur, kita kerja lagi, lalai lagi. Masuk waktu asar, Allah maafkan lagi kelalaian kita. Masuk waktu maghrib, Allah lalaikan lagi kelalaian kita di waktu maghrib ke asar, asar ke maghrib. Masuk waktu isya, kita tidur. Makanya waktu bangun tidur kita sholat hanya 2 rakaat. Karena pada malam hari kita banyak beristirahat, tak banyak melupakan Allah Ta'ala. Maka isilah hari-hari kita dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dapat latihan, Bu. Saya ada ibu-ibu dulu namanya Bu Lona, istrinya Pak Khairuddin Lubis, Pak, udah meninggal dunia. Dokter gigi itu. Dia bilang, Anda belajar zikir lah. Macam mana caranya, Bu, supaya zikir itu tak lepas dari badan? Coba hidupkan alarm itu setiap 15 menit. Alarm setiap 15 menit, lalu kalau dia berbunyi, treneneng, zikir, treneneng, zikir, gitu, Pak. Pokoknya setiap 15 menit ingatkan kita zikir. Bisa, Pak. Dia masalahnya pas dia berbunyi kita mati lah, berbunyi pula nanti aja lah gitu kan. Sama kayak kita bangun tidur tuh kan. Bangun tidur, masih panjang tidur lagi. Padahal itu bagus. Apa kata beliau, kalau bisa sebulan, nanti levelnya akan naik. Kita akan mudah berzikir. Kan bisa saja kita berzikir cuma 5 menit, 10-nya lupa. 10 menit berikutnya diingatkan, zikir lagi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka itulah yang disebut dengan amalan yang kekal, baqiyatus sholih. Yang kedua, kelompok orang yang lalai. Siapa yang lalai, Pak? Yang lalai ini tidak dapat pahala, tidak pula dapat dosa. Bahasa orang bisnisnya zong. Zong itu kosong. Habis saja hari itu. Makanya mereka itulah rugi. Kira-kira kita banyak zongnya atau banyak untungnya nih, Pak? Ini kan udah habis waktu 10 jam, yang berisi cuma sejam. Yang 8 jam, zong. Dosa tidak, pahala tidak, rugi. Maka kita kurangilah zong dengan banyak berzikir. Yang ketiga ini orang yang celaka. Mana mereka yang celaka? Yang waktu-waktunya habis bermaksiat. Siapa mereka yang celaka nih? Orang kafir. Siapa lagi? Orang-orang zalim. Di antara contoh, Bu, contoh. Ini contoh nih. Dia buka aurat, keluar rumah,
di sepanjang perjalanan sejak dia keluar rumah tuh sampai dia balik, detik, menit, jamnya dia catat sedang bermaksiat kepada Allah. Ada tak yang kayak gitu, Pak? Ada tak orang kayak gitu, Pak? Keluar rumah dia bermaksiat dengan membuka aurat. Maka selama dia buka aurat itu dicatat malaikat, detik menitnya itu dosa. Ada tak kayak gitu, Pak? Nah, tapi ada juga orang berpahala detik menitnya. Misalnya apa? Orang yang berpakaian menutup aurat, orang yang memakai jenggot, orang yang menghidupkan sunnah. Sepanjang dia amal itu lekat pada badannya, sepanjang itu pula dia dicatat amal kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari 3 golongan ini kita yang mana nih? Yang beruntung, yang zong, atau yang buntung? Yang bermanfaat, yang sia-sia, atau malah yang celaka? Insya Allah yang bermanfaat dia, Pak. Kelompok orang-orang soleh tadi. Kalau salah minta maaf. Maka di antaranya amal, hari-hari kita minta kepada Allah agar kita diberi kekuatan. Maka ulama minta kita amalkan doa, Pak. Pertama, setiap masuk hari. Kebaikan itu kan datangnya dari Allah. Maka minta sama Allah. Boleh ikuti saya, Pak? Allahumma inni as'aluka khaira hazal yaum wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri hazal yaum wa syarri ma ba'daha. Hafal dah? Belum. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang mengikutinya. Ya Allah, aku berlindung kepada keburukan hari ini dan keburukan yang mengikutinya. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikan setiap akhir urusanku adalah pahala dan aku berlindung dari susah payah kehidupan dunia dan azab kehidupan akhirat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Boleh Pak diamalkan setiap hari. Karena kebaikan itu sendiri datangnya taufik Allah pilihkan untuk kita. Bukan karena kita sendiri, Pak. Kita diberi Allah kekuatan. Kalau Allah kasih dia baik aja, Pak. Tapi kalau Allah kasih sesat kita, sesat pula kita. Maka mintalah kepada Allah yang memiliki jalan kebaikan tersebut. Dengan doa, zikir, dan membaca Al-Quran. Saya tutup, Imam Ghazali pesankan sama kita 4 amalan, Pak. 1 zikir, jangan lepas. Kalau lepas cepat balik. Di antara sholat ya, waktu. Yang kedua, bikin spesial amalan yang khusus. Apa kayak 15 menit pagi, 15 menit petang. Ada khusus untuk berkhalwat dengan Allah. Yang ketiga, pilih ayat-ayat Quran yang menjadi murajaah kita. Seorang sahabat dalam hadis riwayat oleh Syekh Salih Al-Musainid dari Imam Tirmizi, bahwa beliau ini meninggal dunia. Ketika meninggal Rasulullah datang takziah. Rasulullah tanya, ini siapa yang menyolatkan? Tidak ada. Apakah dia berutang? Ada. Kata Nabi ke Sayyidina Umar, aku tak mau nyolatkan dia. Kaulah yang jadi imam. Tiba-tiba Jibril datang. Kata Jibril, ya Muhammad, aku dah bayarkan hutangnya. Ditanya Nabi, apa yang membuat dia spesial engkau bayarkan hutangnya? Kata Jibril, selama hidupnya, setiap pagi dan petang, dia mengamalkan, melazimkan 200 surat Al-Ikhlas pagi, 200 surat Al-Ikhlas petang. Silakan buka dalam kitab ditulis Syekh Salih Al-Musainid tentang tanya jawab solat A sampai Z. Diriwayatkan Imam Tirmizi. Ada Bapak Ibu 200 pagi 200 petang baca surat Ikhlas. Bikin waktu spesial. Yang keempat, jangan pernah lepas dari Al-Quran. Kata Nabi, kalau mau tergolong orang takwa, Al-Quran itu punya hak minimal 100 ayat dalam 1 hari untuk dibaca. Siapa yang membaca Quran 100 ayat maka tergolong orang takwa. Siapa yang baca Quran 10 ayat minimal sehari, maka dia tidak tergolong orang yang lalai. Maka ulang-ulanglah Fatihah, ulang-ulanglah Al-Ikhlas, ulang-ulang semua itu menjadi bagian amal kita agar kita tidak tergolong orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan doa tadi hafal ya. Allahumma inni as'aluka khaira hazal yaum wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri hazal yaum wa syarri ma ba'daha. Coba Bang Haji 1 2 3. Nanti di-share ya. Nanti di-share nanti jadi amalan kita insyaallah. Ya Pak Haji ya. Terima kasih. Semoga Allah Taala beri kekuatan kita untuk mengisi waktu-waktu kita sampai sabar kita terwujud. Apa dia? Tahan sampai kematian itu datang di husnil khatimah. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.